sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai para bunda-bunda di rumah tentunya di program kesayangan kita, yaitu persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, pada kali ini kita akan membahas hal yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau bukan berjalan kaki. Ternyata ya, berjalan kaki ini ada aturan yang bener loh. Jadi demi mendapatkan manfaat kesehatan optimal dan juga untuk memperbaiki postur tubuh. Nah, buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan cara berjalan kaki yang benar itu seperti apa, di sini saya udah ada instruktur dari Miracle Walking, yaitu Mbak Brit Hermawan. Hai. Halo Mbak. Halo. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita lanjut-lanjut nih, kita langsung pakai masker dulu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak pastinya. Kita pakai dulu ya. Oke, langsung aja nih kita nanya nih. Sebenarnya Mbak, dari komunitas Miracle Walking itu apa sih? Oke, komunitas Miracle Walking itu adalah komunitas yang membagikan pentingnya cara berjalan yang benar. Nah, kenapa? Karena dengan berjalan yang benar dapat memperbaiki bentuk tubuh, meningkatkan energi, dan mengaktifkan sistem penyembuhan alami tubuh. Nah, jadi awalnya tuh kita yang instruktur Miracle Walking itu dulu sama-sama ikut workshop namanya Rahasia Berjalan Alami. Kemudian masing-masing dari kita merasakan manfaat yang luar biasa. Dan akhirnya kita tuh ingin sekali membagikan kepada masyarakat luas. Sehingga kita berpikir gimana caranya akhirnya kita membentuk komunitas ini. Jadi komunitas Miracle Walking yang bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Gitu. Oke, nah tapi kalau dari anggotanya sendiri tuh ada siapa saja sih? Oh, anggotanya sih macam-macam ya, dari berbagai kalangan, berbagai usia gitu ya. Jadi ada anak-anak sekolah, ada para pekerja, ibu-ibu rumah tangga, kemudian kaum milenial juga banyak ya yang join juga. Kemudian lansia, jadi kami banyak anggota yang eyang-eyang ya join gitu. Karena mereka merasakan pentingnya ya untuk menjaga kesehatan di usia senja. Kemudian juga banyak sih ya para remaja, kemudian orang dewasa gitu. Oke, ini kan berarti dari tahun tadi tuh 2017 ya? Iya. Nah, kan berarti alasannya kuat ya, karena untuk kesehatannya juga. Nah, tapi kan ternyata di 2021 ini bahkan sudah sampai ke luar negeri nih komunitasnya, jadi nggak hanya di dalam negeri aja. Nah, bagaimana sih penerimaan di luar negeri itu terhadap komunitas dari Miracle Walking ini? Oh ya, jadi di luar negeri itu cukup populer ya Miracle Walking ini. Kenapa? Karena memang habitnya orang-orang di luar tuh lebih banyak jalan ya daripada di sini gitu ya. Jadi dengan mereka tahu dengan metode jalan yang benar itu sangat bermanfaat bagi kegiatan mereka sehari-hari ya. Jadi kan mereka banyak jalan gitu. Jadi dengan jalan yang benar mereka menerima manfaatnya luar biasa sekali gitu. Walaupun memang butuh waktu latihan sekitar 45 menit dalam sehari itu untuk berlatih Miracle Walking ini khusus, tapi untuk sehari-hari apabila habit berjalan yang benar itu sudah diterapkan, itu manfaatnya akan jauh lebih terasa gitu. Nah, awalnya sendiri untuk mengadaptasikan Miracle Walking di luar negerinya itu gimana? Sampai mereka bisa menerima komunitas ini. Oke, jadi awalnya tuh kita juga punya instruktur di luar negeri juga ya, di seluruh dunia. Jadi instruktur dari Rahasia Berjalan Alami. Nah, di situ sama ya ceritanya dengan kita-kita di Indonesia. Jadi mereka ikut workshop Rahasia Berjalan Alami, kemudian mereka merasakan manfaatnya, kemudian mereka mengajak nih teman-temannya, mungkin tetangga, saudara untuk yuk ikut yuk Miracle Walking. Jadi ada komunitas itu akhirnya kita koordinasi ya, saling koordinasi dari kita kan udah ada di Amerika ya, Amerika, Singapura, Malaysia, Australia, Rusia, Jerman, itu koordinasi dengan tim yang ada di Indonesia. Kemudian kami beri lampu hijau gitu untuk mengadakan di negaranya masing-masing. Kita support juga gitu kan. Kemudian ada kaos juga seperti ini, mereka punya juga. Nah itu akhirnya mereka mengadakan di kota-kota mereka seperti itu. Akhirnya jadi rutin juga. Jadi rutin juga. Jadi yang cukup besar itu ada di Los Angeles ya.
Amerika dan ada di Singapura, kemudian di Australia yang cukup besar tuh di Sydney dan Melbourne. Tapi kalau anggotanya sendiri yang kan katanya terbesarnya di Sydney juga, itu ada berapa anggotanya tahu? Ya sekitar setiap kali latihan kita lihat Setiap kali latihan ya mungkin bisa 10 sampai 20 orang sekali latihan karena mereka ganti-ganti kan. Ya seminggu sekali diadakan ya mungkin minggu ini siapa, minggu depannya siapa gitu. Karena kan siapa yang lihat, siapa yang bisa ya. Gitu. Nice juga ya, berarti bagus ya. Tapi cukup kan, aktif. Nah kan menurut Mbak sendiri kan nih, apakah orang Indonesia nih banyak yang cara berjalannya itu kurang atau bahkan tidak benar sama sekali nih dari seorang instruktur? Ya, kalau dari pengalaman saya sebagai instruktur, ya banyak yang menemukan orang-orang yang berjalannya itu belum benar ya, atau mungkin juga ada yang parah banget juga ada. Tapi sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, jadi di luar negeri juga ada juga yang jalannya yang belum benar gitu ya. Nah, mungkin saya ambil contoh, saya ada satu peserta dari Miracle Walking ini, umurnya cukup muda, 7 tahun. Wow. 7 tahun dia pertama kali ikut Miracle Walking. Jadi ibunya bilang ini anak kalau jalan tuh kakinya terbuka gitu, telapak kakinya seperti ini ya, terbuka gitu. Tapi kalau kita lihat sekilas tuh dari paha sampai betis sampai pergelangan kaki tuh dia lurus. Tapi telapak kakinya aja terbuka. Kemudian kita benarkan dari cara berdirinya dulu nih ya. Cara berdirinya jadi diluruskan. Nah begitu kakinya diluruskan ya, telapak kakinya kelihatan tuh dari tulang dari betis sampai paha itu ternyata. Nah itu saking jalannya tuh begitu terus terbuka gitu ya. Nah kemudian sejalan dengan waktu anaknya juga cukup rajin berlatih. Jadi dalam waktu sekitar 2 bulan tuh sudah terlihat hasilnya gitu. Jadi mengubah yang bahkan bentuk yang letter O itu? Iya, sekarang udah dalam waktu 2 bulan sudah agak lurus gitu. Kemudian sekarang anaknya udah remaja ya. Jadi udah usia 14 tahun, udah lurus kakinya sekarang. Berarti kan ini jatuhnya perbaikan postur tubuh juga ya? Iya, postur sama mempercepat pertumbuhan juga kan untuk anak-anak yang masih tumbuh kembang itu tinggi sekali sekarang anaknya udah 168 cm. Tapi dari Mbak Brit sendiri, sebenarnya yang dimaksud perbaikan postur tubuh itu tuh yang seperti apa sih? Oke, kalau postur tubuh itu kan orang macam-macam ya postur tubuh orang ya. Jadi ada yang terlalu tegak gitu, ada yang bungkuk, ada yang miring gitu ya. Ada juga yang kakinya X atau bentuknya O gitu. Nah itu kita banyak dapat kasus seperti itu juga untuk teman-teman yang baru mau join gitu. Nah tapi itu bisa diperbaiki dengan berjalan yang benar. Nah tadi kan ngomongin berjalan yang benar. Nah, tapi manfaat berjalan yang benar, tadi kan salah satunya perbaikin postur. Nah, selain itu apa lagi? Jadi meningkatkan energi juga. Jadi orang tuh kalau berkegiatan nggak gampang capek. Gitu. Istilahnya kalau ada orang bilang tuh baterainya tuh nggak cepat lowbat ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian tuh bisa bikin awet muda juga. Oh iya, bisa bikin awet muda. Kalau cewek-cewek seneng ya. Iya, senang langsung. Awet muda bisa, terus kemudian ke kulit karena itu pengaruhnya ke kulit. Jadi kulit tuh lebih kencang, lebih halus gitu kalau kita cukup rajin ya. Karena kan dengan Miracle Walking ini tuh kita regenerasi sel itu kan jadi cepat produksi bagus gitu. Jadi mengganti sel-sel yang rusak tuh jauh lebih cepat seperti itu. Oke, berarti sebenarnya sama aja kayak salah satu bagian dari olahraga juga ya? Betul sekali. Nah, tapi apakah berjalan secara benar nih memang harus diajarkan ataukah manusia itu sebenarnya sejak kecil itu sebenarnya udah berjalannya itu udah benar, cuman karena mungkin terpengaruh karena kebiasaan atau mungkin semasa remajanya hingga dewasa karena udah PW ini mungkin jalannya yang seperti apa gitu, jadi ya menurut dia itu benar gitu, itu adalah cara jalan yang alami gitu. Oke. Jadi sebetulnya setiap manusia ya dilahirkan tuh dengan kondisi yang bagus banget ya Tuhan kasih gitu ya, alaminya tuh sudah bagus. Nah, jadi sebetulnya jalan yang alami tuh seharusnya udah ada sejak lahir gitu, sudah ada. Maksudnya dia tahu harus jalan tuh bagaimana. Nah, tapi pada saat dia mulai berjalan, nah itu tuh pengaruh dari lingkungan nih. Itu yang membuat mulai dari cara mengajarkan berjalannya aja udah salah nih. Gitu. Jadi si anak itu tuh jadi jalannya bisa jadi kacau gitu. Nah, contohnya nih, diberikan alas kaki yang tidak sesuai. Gitu kan. Untuk anak-anak
kecil kan dikasih lucu gitu kan, alas kakinya lucu, tapi kan nggak tahu apakah itu bagus buat perkembangan si kaki anak, apakah bagus untuk support dia pertama kali menapakkan kaki berjalan. Nah, itu satu ya. Terus kemudian yang kedua, ada juga orang tua tuh yang seneng rush gitu, kayak anaknya cepat berdiri tuh kayak prestasi gitu. Ada orang tua yang lihat kalau anaknya cepat jalan tuh kayaknya dia hebat banget gitu loh sebagai orang tua gitu ya. Nah itu kan ototnya belum kuat sebetulnya. Ototnya, tulangnya, sendinya tuh belum kuat di usianya itu udah dipaksa jalan, dipaksa berdiri gitu. Ada ya beberapa yang seperti itu sehingga menyebabkan bentuk si kaki anaknya itu jadi nggak lurus lah, ada yang O atau X ya, dan sebagainya itu juga, atau jadi flat foot juga bisa. Nah terus yang ketiga, si anak ini kan mengcopy ya. Anak itu kan pembelajar yang luar biasa ya. Jadi dari cara belajar pun dia mengcopy dari orang-orang di sekitar, dari ayah ibunya. Kalau jalannya berantakan ya dia akan mengcopy itu gitu. Karena kan dia sedang belajar untuk berjalan. Nah, itu jadi bisa faktor seperti itu. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi dari kecil pun nggak usah nunggu remaja ya. Dari kecil pun tuh bisa salah gitu jalannya karena dia meniru, mengcopy seperti Nah itu. tadi kan dibilang katanya dari kaos kaki nih, pemilihan kaos kaki. Ya memang kalau dari kecil tuh kita harus memilih kaos kaki untuk anak kita tuh yang seperti apa gitu supaya dia bisa jalannya bagus atau seperti apa? Mungkin bukan kaos kaki ya, alas kaki, Alas? sepatu Oh, gitu. sepatu. Ya, sepatu atau Tapi sepatu berarti- sendal gitu. Oke. Iya. Karena kan anak-anak kecil tuh pas apa namanya baru mulai berjalan kan orang tuanya kan Kadang seneng suka tuh membelikan. langsung dibeliin sepatu-sepatu yang lucu-lucu gitu atau yang warnanya seru-seru gitu, tapi mungkin kan tidak diperhatikan solnya harus seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan juga biar awet nih, jadi dibelikannya sepatunya tuh yang kedodoran banget gitu biar awet karena kan pertumbuhan kaki anak padahal kan terlalu kebesaran juga nggak baik gitu kan. Nah, jadi memang disarankan untuk alas kaki seperti sepatu gitu, solnya tuh jangan terlalu tipis atau terlalu tebal, kemudian terlalu lembut, ya terlalu lembut gitu, membuat kaki terlalu nyaman sehingga memanjakan otot-otot pada telapak kaki, itu tidak baik. Oke, jadi apa yang baik tuh? Yang dari baik solnya? tuh sol sepatunya ya mungkin seperti ini ya. Gimana caranya? Saya kasih lihat. Jadi dia tebalnya kira-kira segini, gitu, dan tidak terlalu lembut solnya. Ini kan lumayan keras sebetulnya. Oke. Iya, kira-kira seperti- dan rata ya. Betul, oke. Waduh, bunda-bunda seru banget nih tadi ya jawaban dari seorang instruktur Miracle Walking. Pokoknya saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bunda juga pengen tahu ya gimana sih cara jalan yang baik tuh, yang alami tuh seperti apa. Pokoknya para bunda-bunda jangan kemana-mana, saksikan terus program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia.